teman-teman, perkenalkan saya Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengetahuan pentingnya literasi keuangan sejak dini. Bayangkan, kamu lagi scroll TikTok tiba-tiba muncul iklan investasi untung 100% dalam 1 minggu atau promosi pinjol cair 5 menit tanpa ribet. Seru bukan? Tapi kalian pernah berpikir nggak sih itu beneran atau bukan? Atau kalian malah langsung swipe tanpa dicek terlebih dahulu? Menurut saya sebagai Gen Z ini sangat wajar, dimana kita yang lahir di era digital, keuangan sangat dekat dengan kita. Tapi jangan-jangan malah risiko yang lebih dekat dengan kita. Data OJK 2022 bilang indeks literasi keuangan kita hanya mencapai 49,68%, yang dimana artinya hampir separuh dari kita belum siap untuk menghadapi jebakan keuangan. Dengan itu, mari yuk kita gali lebih dalam lagi. Kita Gen Z dari umur 18 sampai 25 tahun, di mana umur sekarang adalah di fase kita yang independen finansial. Tapi nyatanya, kebanyakan kita masih mengandalkan uang saku sambil coba-coba investasi saham atau kripto lewat aplikasi. Menurut saya ini adalah waktu yang tepat buat kita belajar. Karena kalau ditunda, bisa jadi kedepannya kita malah kewalahan. Dilihat dari data survei IDN Research Institute 2023, menyatakan kebanyakan Gen Z mengalokasikan dananya ke fashion, hangout, atau traveling daripada tabungan atau investasi yang aman. Seru sih, self reward penting untuk mental health, tapi kalau tidak bisa diseimbangkan, maka kita akan terjebak pada siklus hidup untuk hari ini tanpa rencana besok ataupun masa depan. Dan yang paling sering kita abaikan adalah risikonya. Kebanyakan dari kita antusias untuk mengikuti investasi mantap, tapi tanpa adanya literasi, antusiasme itu sendiri bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Dari data OJK 2023 menyatakan Gen Z dan milenial dominan menjadi korban investasi ilegal dan pinjol bodong. Bayangkan, uang yang seharusnya bisa menjadi dana usaha kita malah hilang ke scammer. Menurut saya, ini bukan hanya sekadar uang, melainkan ini bisa memicu terjadinya trauma, stres yang menumpuk, bahkan bisa berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu seharusnya kita lebih waspada lagi, dicek terlebih dahulu situs OJK-nya sebelum memutuskan untuk investasi. Dan ingat, jika sesuatu itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka ada jebakan di dalamnya. Langkah praktis yang bisa kita mulai hari ini adalah dengan membuat anggaran sederhana, seperti halnya dari aplikasi Money Manager atau Excel, di mana di situ kita bisa membuat anggaran 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk kebutuhan kita. Sambil kita bisa mengikuti webinar OJK gratis dan menonton channel-channel dari YouTube. Nah teman-teman, kita sudah membahas tentang urgensi literasi keuangan, risiko jebakan, dan langkah apa yang bisa kita ambil. Mulai sekarang, yuk mari kita buat dulu anggarannya, buka aplikasi OJK, dan cek dulu situs OJK-nya. Saya yakin kedepannya kalau kita konsisten, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.